Aku ini bukan menyombongkan diri ya. Ada beberapa kali aku pernah menjadi narasumber yang berbicara tentang mengenai single parent. Karena aku adalah seorang single parent sudah 25 tahun guys. Bukan waktu yang sebentar, tapi waktu yang sangat lama. Aku bertahan sampai 25 tahun. Hingga saat ini aku masih belum menikah. Sejak aku diceraikan oleh keluarga dari mantan istriku. Bukan mantan istriku yang menceraikan loh, tapi keluarga dari mantan istriku yang menceraikan aku. Karena adanya pertengkaran antara orang tuaku dengan orang tua mantan istriku. Hingga akhirnya aku dan mantan istriku diceraikan. Gitu. Jadi selama 25 tahun aku bertahan untuk menjadi papa single bagi anakku yang bernama Cindy yang sekarang sudah usia 27 tahun. Saat aku bercerai dari mantan istriku, saat itu usia anakku 2 tahun dan sekarang sudah 27 tahun. Artinya sudah 25 tahun aku menjadi duda. Bukan menjadi duda kesepian, karena aku tidak pernah merasa kesepian. Iya, aku tidak pernah merasa kesepian. Hidupku selalu bersama anakku. Hari-hariku selalu bersama anakku. Jadi aku tidak pernah merasakan yang namanya kesepian. Bagaimana aku mengatasi keinginan biologisku? Saat aku bercerai dari mantan istriku, usiaku masih muda. Sekitar 20-an lebih. Belum tua. Tentunya di usia aku yang masih muda, hasrat birahiku itu lagi ini-ininya. Gimana cara aku mengatasi itu? Apakah aku main perempuan di luar sana, berjinah dengan perempuan-perempuan? Tentu tidak. Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Jadi, saat ini, hingga saat ini, tubuhku tidak pernah menyentuh perempuan manapun selama 25 tahun aku menjadi duda. Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Kalau mungkin manusia menganggap, mana mungkin aku sebagai laki-laki bisa kuat bertahan, tidak melakukan persetubuhan dengan perempuan manapun. Mana mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Karena Allah yang ada di dalamku menyertai hidupku, memberikan aku kekuatan agar aku mampu melawan setiap godaan-godaan itu datang. Setiap hari godaan-godaan itu datang menghampiriku. Ya, selama 25 tahun godaan itu tidak henti-hentinya datang menghampiri aku. Sebagai laki-laki normal, mana kuat aku bisa bertahan. Tapi ada kekuatan di dalam diriku. Kekuatan itu adalah yang Tuhan berikan kepadaku hingga saat ini. Jadi tubuhku tidak pernah aku kotori dengan perzinahan bersama perempuan-perempuan manapun. Aku menjadi narasumber, diminta menjadi narasumber. Bagaimana cara aku melewati, menjalani, menjadi single parent bagi anakku. Bukan hal yang mudah. 25 tahun seorang laki-laki bisa kuat bertahan guys. Kalau di luar sana, mana ada yang kuat bertahan selama 25 tahun menjadi duda. Jangankan 25 tahun, 1 tahun aja bercerai sama istrinya, sudah kepingin kawin lagi. Jangankan itu, yang masih ada istri, masih kepingin kawin lagi, berselingkuh kesana kemari. Itulah sifat laki-laki. Dari dulu hingga sekarang, yang namanya laki-laki itu buaya guys. Makanya kenapa anakku sampai hari ini tidak memutuskan untuk menikah muda. Padahal anakku sudah punya pasangan, orang kaya yang Tuhan berikan, pengusaha yang baik, anak Tuhan yang baik, pengusaha, punya pekerjaan.
yang baik, yang tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang salah. Sudah menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja yang ada di Jakarta, calon mantuku. Calon mantuku tidak memaksa anakku agar cepat-cepat menikah dengannya. Calon mantuku memberikan kebebasan bagi anakku untuk menentukan kapan anakku siap untuk menikah dengannya. Itulah baiknya calon mantuku yang bernama Billy yang ada di Jakarta. Seorang pengusaha guys, yang punya perusahaan di Lampung, di Jakarta, di Surabaya, dan nanti akan buka cabang di Kalimantan guys, yang akan menjadi ibu kota. Singkat cerita, aku mensyukuri dengan hidupku sekarang ini, walaupun tidak punya pasangan. Tapi aku happy menjalani hidupku bersama anakku. Dan juga aku happy menjalani hidupku bersama keponakanku yang bernama Jessica, yang mama dan papanya sudah dipanggil Tuhan. Jadi anakku ada 2, 1 anak kandungku dan 1 keponakanku. Dua-duanya perempuan guys, yang sekarang sudah besar. Anakku sudah dewasa dan Jessica juga sudah mulai beranjak remaja guys. Itulah kebahagiaanku yang Tuhan berikan kepadaku. Jadi aku tidak mementingkan keinginanku. Aku kesampingkan itu guys. Aku kesampingkan. Jadi kalau di saat keinginan itu datang secara tiba-tiba, aku lawan guys. Dengan apa aku melawan? Menghilangkan pikiran-pikiran itu dengan cara menghibur diriku, bikin TikTok. Ya, itulah cara aku menghilangkan pikiranku. Yang aku lakukan, yang pertama, yang penting yang aku lakukan di saat pikiran-pikiran itu datang menggodaku, aku langsung berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Aku bawa nyanyi, memuji, menyembah Tuhan, sendirian di kamar. Selesai itu, hatiku tenang, hatiku nyaman. Itu yang aku lakukan setiap hari. Selain itu, aku juga menghibur diriku dengan bikin TikTok. Daripada aku menghibur diriku dengan pelacuran, dengan diskotik, dengan minum-minuman. Buat apa menghancur hidupku seperti itu? Aku melakukan hal-hal yang keji seperti itu. No guys, inilah hidupku. Aku Bobby Chen. Teringat aku 25 tahun yang lalu, di mana saat itu aku menghadapi proses perceraianku dengan mantan istriku. Bukan aku yang menceraikan mantan istriku, tapi pihak keluarga dari mantan istriku yang menceraikan aku dengan mantan istriku. Karena adanya pertengkaran antara orang tuaku dengan orang tua mantan istriku. Hingga akhirnya kami pun diceraikan. Jadi bukan aku yang menceraikan mantan istriku, juga bukan mantan istriku yang menceraikan aku. Tapi pihak keluarga yang sudah menceraikan kami. Singkat cerita, setelah perceraian itu, saat itu aku merasa down, merasa tidak kuat, merasa hidupku ini hancur. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tolong aku. Tuhan tahu bahwa aku butuh pertolongannya. Tuhan mengulurkan tangannya kepadaku. Pada saat perceraian itu, aku bisik keras, tidak mau bercerai. Tapi apa boleh buat? Apa mau dikata? Kalau hakim pengadilan sudah menjatuhkan cerai, aku bisa buat apa? Selain naik banding. Tapi setiap bandingku selalu ditolak. Putusannya tetap bercerai. Tapi aku bersyukur hak asuh anakku diberikan oleh hakim pengadilan itu kepadaku. Itu yang membuat aku sangat bersyukur, berterima kasih. Itulah pertolongan Tuhan dalam hidupku yang begitu ajaib, luar biasa. Untuk membalas kebaikan Tuhan, pada suatu hari aku beribadah ke sebuah gereja. Gereja yang sama sekali tidak pernah aku masuki.
Karena kebetulan aku pindah rumah berseberangan dengan gereja itu. Saat aku memasuki gereja itu, hatiku merasa tenang, merasa damai, mendengar pujian, melihat para pelayan Tuhan di gereja itu. Tiba-tiba aku ada kerinduan. Ya Tuhan, aku mau melayani Engkau, menjadi pemimpin pujian itu. Karena aku punya talenta, aku bisa nyanyi. Aku hanya utarakan itu dari dalam hatiku. Ternyata Tuhan dengar. Tidak lama, tiba-tiba gereja itu mengadakan festival solo lagu rohani. Dan bagi yang menang akan dilibatkan pelayanan di gereja itu. Aku pun mengikuti festival itu. Hingga akhirnya aku menang, aku juara. Padahal ketika aku mengikuti festival itu, aku tidak tahu lagunya. Ada 2 lagu yang harus dinyanyikan. Jadi aku tidak tahu dengan lagu itu, tapi aku mencari tahu lagu itu. Hingga akhirnya aku beli kasetnya, aku pelajari lagu itu. Dan ketika aku masuk final, ketika aku mau mengikuti kejuaraan itu, aku lupa dengan liriknya sehingga aku tidak meraih juara 1. Meraih juara 3 saat itu. Tapi itu tidak masalah, yang penting aku juara, yang penting aku bisa terlibat dalam pelayanan di gereja itu. Dan aku pun akhirnya dilibatkan dalam pelayanan di gereja itu sebagai singer. Itu awal mulanya aku melayani Tuhan di gereja itu menjadi singer. Setelah berjalannya waktu aku menjadi singer, aku merasa nyaman melayani sebagai singer di gereja itu. Aku itu orangnya kalau nyanyi santai. Nyanyi itu tenang, tidak teriak-teriak. Aku itu paling tidak suka dengan suara penyanyi kalau sedang bernyanyi itu suaranya teriak-teriak, melengking. Itu malah bikin berisik, bukan malah bikin kita menjadi nyaman mendengarnya. Itu tidak. Malah berisik. Jadi aku sekarang kalau beribadah, aku mencari tempat ibadah yang tenang, yang nyaman, yang pemimpin pujiannya, yang suaranya itu tidak teriak-teriak, yang tidak jingkrak-jingkrak, tidak lompat-lompat, tapi bisa membawa jemaat-jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau aku beribadah di satu tempat, melihat pemimpin pujiannya dengan suara yang berteriak-teriak, dengan suara yang begitu melengking, yang mungkin bagi pemimpin pujian, suara yang dia keluarkan itu adalah suara yang terhebat, suara yang terbaik. Tapi Tuhan tidak mendengar bagusnya suaramu. Tuhan tidak mendengar itu. Tuhan hanya melihat hatimu. Apakah hatimu sudah sungguh-sungguh melayani Dia atau tidak? Kalau ada kesombongan pribadi, ya percuma melayani pekerjaan Tuhan, percuma menjadi pemimpin pujian. Kalau aku lihat di sosial media, para pemimpin pujian, gayanya seperti penyanyi yang berkelas. Gaya dan penampilannya tidak seperti seorang pemimpin pujian yang bisa membawa jemaat-jemaat Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Gayanya itu seperti seorang penyanyi terhebat, padahal tidak punya prestasi. Cuma hebat nyanyi di dalam gereja. Jadi kalau sekarang aku datang beribadah, aku mencari tempat ibadah yang tenang, yang bisa membuat aku fokus. Kalau aku datang beribadah di suatu tempat, tapi tempatnya itu berisik, pemain pujiannya berisik dalam memuji Tuhan, teriak-teriak, memanggil-manggil nama Tuhan, sambil teriak-teriak, emangnya dia pikir Tuhan itu tidak mendengar? Kenapa harus teriak-teriak? Tuhan itu tahu dengan seruan hati kita. Tuhan itu dengar dengan seruan hati kita, jadi tidak harus teriak-teriak kenceng-kenceng, bikin berisik, bikin jemaat menjadi tidak fokus. Gitu loh. Jadi aku bukan mantan singer karena aku sempat stop pelayanan menjadi singer. Aku bukan mantan pelayan.
Tapi saat ini aku memfokuskan pelayananku itu di luar gereja, tidak di dalam gereja. Ada beberapa hamba Tuhan yang meminta aku dan memberikan aku tempat pelayanan di gerejanya menjadi pemimpin pujian. Tapi hatiku tidak tersentuh untuk itu karena aku sudah komitmen melayani pekerjaan Tuhan itu di luar gereja. Bukan di dalam gereja lagi, karena di luar gereja banyak yang bisa aku layani. Gitu loh. Oke? God bless you. Ada dua hal yang tidak akan aku lupakan dalam hidupku. Yang pertama, aku pernah melayani di sebuah persekutuan doa tepat di hari ulang tahunku. Dan selesai melayani sebagai singer di persekutuan doa itu, tiba-tiba hamba Tuhan bersama dengan istrinya membawakan kue tar untukku. Itu adalah momen yang terindah yang tidak akan aku lupakan. Dan yang kedua, aku pernah melibatkan diri dalam pelayanan di sebuah gereja sebagai singer, tapi sayang pelayananku dilengsarkan. Dianggap tidak layak melayani pekerjaan Tuhan sebagai singer karena statusku duda, dianggap tidak layak berada di atas mimbar. Itulah anak-anak Tuhan di akhir zaman, mudah sekali menghakimin orang. Itulah yang mengaku dirinya hamba Tuhan tapi kau menghakimin aku, gitu loh.